Di tengah-tengah Bintaro yang sudah hiruk pikuk, saya berada di Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Dan kita akan eksplor apa yang terjadi di tempat ini. Saya jamin Anda pasti akan terinspirasi. Pak Lulu, ini tempatnya asri sekali. Bisa cerita sedikit, Pak? Ini saya sangat terinspirasi ini. Tempatnya sangat asri. Nah, ceritanya kami itu sebenarnya beli lahan ini sebelum ada Bintaro Jaya. Jalan tol belum ada. Tahun 76 to be exact ya. Jadi apa? 76 kami belinya juga nyicil, dipaksa oleh kakak saya nyicil ya, dikit-dikit, lama-lama luas ya. Itu pun mau mager juga nggak punya biaya, akhirnya disewakan untuk rental tanaman ya, dipakai mager bertahap, lama-lama muter. Nah, kebetulan ini satu pohon ya. Pohon ini pohon apa, Pak Lulu? Nggak tahu nama tepatnya, tapi karet setengah beringin ya. Karet setengah beringin, wow. Itu saya bawa setelah pernikahan saya tahun 79 di Malang. Saya bawa naik kereta api ya. Dua aja itu kita bawa. Satu saya tanam ini, pohon ini. Bisa dibayangkan dengan naik kereta api nggak mungkin segini, ini dibawa ya. Satu lagi di sini sebelumnya itu yang sebelah sana itu ada flamboyan dan sempat gede ya. Ini adalah seumur perkawinan saya dan alhamdulillah ya subur, dan ini ya menandakan kesejukan lah ya. Iya. Tumbuh subur sampai hari ini. Ini luasnya berapa, Pak? Gede, Pak? Jumlah ya kira-kira 5.000 meter kurang sedikit. 5.000 meter. Ini rumah Manado ya. Kami beli. Ini gimana? Dibangun sini atau? Kebetulan waktu itu kami dinas ke Manado tahun 2002 ya. Kami jalan keluar kota gitu di Tomohon. Ada yang jual rumah ya, mulai dari 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, beli satu ini sini, kita pasang di sini. Jadi dalam bentuk kontainer ya, di kotak kontainer, kayu-kayunya udah di-set dari sana. Kami membuat fondasinya dan atapnya di sini, tapi kerangka dan struktur sudah di-set dari sana. Bawa dari Manado. Dari Manado dikirim, mereka yang ngirim sampai ke sini, terus dikirim tukang yang ngesetnya. Nah, ini kami sebut namanya Rumah Minahasa ya. Nah, ini kami pakai akhirnya kami pakai yang di atas, dipakai untuk homestay ya. Kalau ada pengen nginep di sini ya. Ini ada lukisan-lukisan itu kami tahun 2015 kebetulan menjadi itu ketempatan acara pelukis namanya Medo ya. Medo dari ketuanya itu dari Lebanon ya, tapi anggotanya ada dari Belanda, Australia, ada 14 negara ya. Mereka pameran eksibisi di sini dan mereka melukis ya. Ini di sini ini adalah instrumen-instrumen musik yang di seberang ini, karena ruangnya di sini sumpek ya. Di sebelah itu ada kulintang ya. Musik khas Manado kami Kami punya 1 set, 2 set malahnya. Dulu yang kalau kami muibah ke luar negeri kami bawa tuh ya. Nah, kalau mau bawa pulang karena perwakilan kan kolaborasi ya, gabungan sama gamelan, kulintang, angklung ya. Nah, yang paling besar itu kalau mau pulang biaya bawa pulangnya lebih mahal, makanya kami tinggalkan kalau nggak di KBRI di kelompok budaya yang ada di negara itu. Ini kebetulan dulu mantan pacar saya. Wah, ini Ibu ya? Ya, dulu hobinya nari ya, jadi Jadi Ibu nguasai nari apa aja, Pak? Ya, tari Sunda, tari Jawa, terutama koleksinya itu kreasinya Bagong Kussudiardja ya. Jadi makanya ya itu tadi ceritanya begitu kami ada kesempatan ke India ya, Di sana kesempatan mampir ke Taj Mahal ya. Ya itu ceritanya, katanya Taj Mahal itu kan hadiah dari Shah Jahan ya, sang suami kepada istri tercinta yaitu Mumtaz Mahal, makanya dinamai Taj Mahal. Pulang dari sana, kemudian dia juga ikut ya. Wah, ini saya ngasih apa nih ke istri saya nih? Ibu minta atau Bapak punya ide sendiri? Punya ide. Dia nggak pernah minta. Saya terinspirasi itu. Kalau bikin Taj Mahal nggak mungkin lah, akhirnya bikin Taj Murah di sini. Loh, guyonannya selalu itu, dan memang saya sampaikan seperti itu, dan ternyata ya ide itu itu saya koreksi, bukan Taj Murah lah. Iya. Taj Budoyo. Taj budaya. Mantap ya. Taj budaya. Mantap. Nah, ini ada foto-foto ya. Kita mengikuti berbagai lomba-lomba, piala.
ada foto-foto ini adalah pagelaran kami ya. Pagelaran kami yang ketoprak yang campur tokoh, wayang orang campur tokoh, yang mulai dari gubernur, menteri, ketua Mahkamah Konstitusi, dubes, rektor, direksi, dirut BUMN semua banyak mainnya. Bisa lihat nih rekor dunia juga ya, Alulu ya. Dulu pernah Museum dikasih oleh Pak Jaya Suprana, Museum Rekor ya, karena pernah mengumpulkan pada waktu itu tahun 2008 diselenggarakan di Senayan City ya. Pada waktu itu sudah 500 tokoh yang ikut main ya. Wow. Hanya di apa? Ayo teman-teman ya, jangan lupa ya, satu cerita untuk Indonesia, dukung Rumah Nusantara Puspo Budoyo. Nah ini pagelaran-pagelaran, piala-piala pagelaran kami. Nah, kok kayak monumen-monumen ya. Nah, kita melihat kami sebut nama kerennya Majapahit Corner ya. Oke. Nama kerennya, tapi sebetulnya ini adalah guyonannya Majapahitan lah ya. Kami yang bisanya hanya ini, memberikan inspirasi supaya sebetulnya ya untuk memudahkan menjelaskan aja ini apa kita bikin ya, kita desain sendiri dengan melihat apa contoh yang. Jadi kalau ada senjata larinya di sini atau di dalam? Nanti di dalam itu, di dalam. di dalam. Ini belakangan, karena kalau untuk yang tidak terlalu besar gitu kita lakukan di pelataran. Pelatarannya, Kami ya. sebut sebagai, karena namanya Mojopahit Corner, Iya. kami sebut pelataran Mojopahit. Jadi kami lakukan live streaming ya, langsung bisa disaksikan. Dan Pak Jimmy ya, dari channel YouTube kami RPN Puspo Budoyo, kami lihat penonton kami itu ternyata mendunia betul ya. Amerika, Kanada, Amerika Latin, ada juga Jepang, Eropa, itu banyak sekali ya. Kan kelihatan di apa di YouTube itu ya. Iya, iya. Jadi ternyata ya saya nggak tahu siapa yang nonton, tapi itu membanggakan juga gitu loh ya. Bahwa ternyata teman-teman di Sebenarnya dunia orang-orang sana asing itu sangat simpatik, bahkan sangat senang ya dengan mungkin ya budaya mungkin ya Indonesia. Dulu pada waktu mereka di sini ya melihat itu terkesan itu, mereka terpingin. Nah ini satu lagi ini Hayam Wuruk ya. Kenapa? Karena di bawah Hayam Wuruk ada kejayaan Mojopahit ya pada abad ke-14 tadi ya. Nah mudah-mudahan ini bukan patung untuk sama sekali, ini cuman karena untuk tokoh-tokoh yang tidak ada kaitannya dengan pemujaan, nggak ada sama sekali ya. Untuk mengenang orang-orang yang mungkin berjasa pada Mojopahit ya. Nah, ini ke dalam kita akan membuka ya, masuk ke kita sebut ada amphitheater ya. Nah, ini karena hujan ini angin ya. Ini seperti ini di dalam the best of Bali. Ya, kita adakan pertunjukan di sana, Pak. Ini ya, Pak. Mungkin bisa dilihat sana sebentar ya. Untuk ya istilahnya sekarang Instagramable lah ya, foto untuk selfie segala macam ya. Top. Nah, ini untuk yang bangunan utama. Jadi kalau ada kerajaan itu ya keluar dari dalam naik ke atas. Nah, yang lucu kalau Ramayana, monyet-monyetnya ya itu naik ke atas. Nah, ini yang kami lakukan supaya memberikan inspirasi aja bahwa bangsa kita tuh pernah menjadi bangsa yang besar dan kita mempunyai genetika bangsa besar. Jadi tidak perlu minder ya. Wah, ini nggak usah minder ya. Kemauannya tinggal di kita, makanya jati diri kita harus kita kembangkan. Itulah yang mengilhami kami mengembangkannya, namanya Diripedia. Makanya sudah benar sekali lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya, untuk Indonesia Raya spiritnya. Jadi dengar lagu itu saya kira orang pasti akan terinspirasi ya, atau punya panggilan untuk mewujudkan Indonesia yang kita harapkan, yaitu lagunya Di Sanalah Aku Berdiri. Maksudnya Indonesia yang jaya, Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Selalu di sana karena merupakan visi dan misinya dari kita semua untuk mewujudkan. Tidak boleh berpangku tangan,
kita berbuat sesuatu, sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Ya. Wow, luar biasa. Thank you banget nih Pak Luluk. So teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk satu cerita untuk Indonesia. Wow, tadi top banget sih Pak Lulu ya. Salah satunya Kecil-kecilan Pak, ini yang kami kecil-kecilan. hanya bisanya kayak itu kan gini. budaya membicarakan jati diri itu bukan besar atau kecil, tapi bagaimana memberikan impact jati diri kita bisa dibangkitkan. Tapi tadi kok kelihatannya Majapahit Corner, maksudnya apa itu? Ceritanya gini, saya kan kebetulan ya, ini kebetulan sekali, saya cerita dikit aja ini untuk memberikan motivasi ya, atau mungkin juga kreativitas pada siapa saja gitu ya. Pas kami kebetulan dinas dulu kan pernah di kantoran kami ya, kami dinas ke Surabaya, ada kesempatan mampir ke Mojopahit, ke Trowulan ya. Kami melihat peninggalan di Mojopahit itu ternyata bangunannya hebat-hebat, tapi masih apa ya, ada yang rusak, ada yang sudah direkonstruksi ya, tapi terpencar-pencar, tidak tertemakan. Mereka pada waktu tahun itu Dijen Kebudayaan membuat inventarisasi peninggalan Mojopahit itu tahun 86 ya, 1986 diterbitkan, tapi sifatnya itu adalah bangunan-bangunan ya, candi segala macam ya. Nah, tahu kami bikin peduli Mojopahit ya, ini kami diundang nih surprisingly gitu ya ke Jepang ya. Peresmian namanya ya. Agak malu sebetulnya ya. Malu tapi baik ya. Peresmian namanya Japan ya, Majapahit Association. Jadi Japan Majapahit Association. Mantan-mantan orang-orang terkenal di sana mendirikan Japan Majapahit Association karena apa ya? Mereka tertarik ke Mojopahit orang Jepang ya. Daripada ribet-ribet sana repot ya. Ya udah kami bikin, dan kami punya lahan kecil-kecilan ya, bikin Majapahit Corner di sini. Di sini kami tuangkan ya keinginan kami, Gapura Mojopahit itu kayak apa ya? Pokoknya bikin, kita tulis Majapahit. Dan ini mungkin nggak percaya Pak Jimmy ya, yang ngerjakan strukturnya memang dikerjakan oleh tukang struktur, tapi yang ngerjakan finishing itu saya sama satu juru seni sama dari Taman Mini namanya Pak Mas Pur ya. Kerjain satu demi satu ini. Berapa lama Mas Lulu? Aku lupa ya, tapi ya bertahap lah. Ya. Jadi berdua aja. Jadi berdua ya. Finishing touch-nya ya. Jadi sampai jadi ini. Mas Lulu, kalau kita bicara Puspo Budoyo ini ya, apa sih mimpi 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang ini? Terus terang kami gini ya, ini keinginan kami sebetulnya sudah sejak lama ya. Keinginannya kalau ini menjadi namanya zona inti begitu ya, ya sekitarnya berkembang ya. Ide kami dulu ya, dan kebetulan sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata budaya, jadi sebetulnya bisa berkembang, misalnya industri souvenir, rumah makan segala macam. Malah kami udah usulkan sebutannya sebagai Kampung Budaya Ciputat KBC gitu ya. Ya, bagus sekali. Pernah kita pameran, banyak sekali pelukis di sini. Terus nggak sengaja pada waktu itu ada semacam perkumpulan pelukis dari 13 negara gitu memerlukan tempat, kita selenggarakan di sini ya. Medo apa namanya gitu ya, Medo International. Kita bikin di sini, makanya nanti ada lukisan-lukisan ya yang ditinggalkan oleh beliau-beliau yang melukis di sini. Terus terang saya nggak ngerti ya lukisan, jadi ya cuma dipajang karena menghormati yang memberi. Jadi, nah ini kan saya kira bisa menjadi suatu magnet ya untuk kunjungan budaya. Ada sendera tarinya ya. Ya kalau bisa datang ke Prambanan bisa ke sana. Kalau masih belum sempat ke sana kan deket-deketan sini ada. Di bulan purnama nonton sendera tari sambil menikmati. Ini kopinya aja enak sekali nih. Kopinya iya. Ini luar biasa. Terima kasih oleh-olehnya. Jadi saya kira enggak kopinya yang luar biasa. Oleh-olehnya buatan Cina. Oke ya. Jadi di sini juga saya ceritakan dulu terinspirasi itu ya, kembali lagi kan kalau ada cerita kayak itu kan kita timbul ya sama. Ini namanya kan aslinya Kampung Sawah ya. Nama aslinya Kampung Sawah. Sekarang kok kayak gini, nah makanya quote-unquote itu keinginan kami menjadikan Kampung Sawah menjadi kampung budaya. Makanya waktu kami buat pertunjukan lenong di amphitheater kami,
Yaitu kami buat cerita yang mirip itu di Kutuk, meninggalkan daerah ini yang semula makmur jadi sawah sampai 7 turunan. Loh sekarang kok jadi gini? Ini sudah turunan yang ke-8, jadi kita kembangkan jadi kampung budaya. Wah, rasanya kita tentrem melihat budaya Indonesia ini ya, apalagi dari Rumah Nusantara Puspo Budaya ini. Dan kita belajar tadi ya, Pak Lulu, tentang Majapahit Corner. Konon cerita dalam budaya kita, sejarah kita kan selalu ada 7 abad kejayaan budaya. Gimana sih? Terangkan dikit dong, Mas Lulu. Gini-gini, ada mitos mitosnya ya. Nggak, itu dibilang cocokologi juga bisa, tapi mungkin kalau saya lebih pada semangatnya. Iya, setuju. Dulu Indonesia Jaya itu pada masa Sriwijaya, abad ke-7. Ya. Sriwijaya abad ke-7. Ya. 7 abad kemudian, abad ke-14, kejayaan Mojopahit. Mojopahit, ya. 7 abad ya. Teorinya kan abad 21 itu kita jaya lagi. Nah. Wow. Tapi kan kita tidak boleh hongkang-hongkang ya, harus itu menjadikan motivasi kita. Saatnya sekarang untuk mengembalikan kejayaan bangsa kita, karena apa? Kita itu seperti tadi di awal kita sampaikan, mempunyai genetika bangsa yang besar, jadi nggak usah merasa minder ya. Yep. Ya. Jadi jangan sampai nanti ya Pak Jimmy ya, 2-3 hari yang lalu ya di sini ada teman-teman bule ya. Belajar gamelan di sini, ada jumlahnya kira-kira 10-an 15 orang ya. Belajar gamelan. Dan nanti kalau kita nggak peduli pada gamelan, nanti mereka belajar, kita belajar ke mereka lagi ya. Pakai itu. Nah, agak nggak enak juga rasanya. Tadi bawa ya. ke negeri mereka, kitanya yang pusing sendiri. Dan mereka sudah banyak yang beli gamelan loh. Di Amerika itu hampir kampus-kampus utama itu puluhan itu yang punya set gamelan, dan mereka belajar ya. Iya. Jadi itu. Jadi kenapa tidak kita yuk ini spiritnya Mojopahit ini kita bangkitkan kembali, dan konon tanda petik ya, kekayaan budaya itu bisa menjadi modal perekonomian bangsa. Kekayaan budaya, Iya, modal perekonomian bangsa. Satu cerita untuk Indonesia. Ayo teman-teman bisa kontak langsung kepada Pak Lulu dan juga Rumah Nusantara Puspo Budaya, belajar ke sini, bisa wedding di sini, bisa tadi lenggang-lenggong, sekaligus dapat jodoh maybe. Insya Allah ya kan. Dan Pak Lulu terima kasih sekali nih. Saya kira banyak sekali yang kita bisa explore. Mudah-mudahan next time kita bisa mampir lagi dalam satu cerita untuk Indonesia dalam bentuk yang lain. Dari tempat ini, siapa tahu ya, sebelah-sebelahnya udah menjadi satu perkampungan budaya. Dari kampung sawah menjadi kampung budaya Nusantara. So enjoy setiap Anda semuanya. Dan sekali lagi thank you, terima kasih sekali untuk Pak Lulu bersama Ibu, bersama seluruh tim atas waktunya, kelilingnya tadi, kopinya, dan sukses selalu. Terima kasih Pak Jimmy. Puspo Budaya ini untuk membangun Indonesia bersama-sama lebih maju, lebih makmur sekali. Terima kasih Anda telah menonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk setiap Anda mendapatkan cerita-cerita di Indonesia ini. Sampai jumpa. Satu cerita untuk Indonesia.